Halo semua, ketemu lagi di channel ini. Saya doakan teman-teman bahagia dan sukses selalu ya. Nah, siapa di sini yang suka dengan tape singkong? Kalau saya sih suka banget karena rasanya yang enak dan juga unik. Apalagi kalau cuaca lagi panas-panas begini ya, dicampur dengan es teler, es nona, pokoknya endes deh. Tapi kali ini kita tidak akan membuat es teler atau es nona ya, tapi kita akan membuat kreasi kue kukus dengan memadukan ketan dan tape. Nah, ini warnanya alami ya teman-teman, dari kuning telur dan juga tape singkong. Jadi warnanya memang kalem ya. Nah, supaya lebih cantik dan enak, kuenya akan saya topping ya dengan irisan kelapa muda dan taburan kismis. Jadi nanti rasanya itu ada sensasi gurih dan manis-manisnya gitu. Oke, buat teman-teman yang pengen coba resep ini, resep sudah saya share di bagian akhir video dan juga di deskripsi box ya. Oke, biar kuenya cepet jadi, ayo kita segera mulai. Pertama-tama, kita siapkan 250 gram beras ketan dan 2 lembar daun pandan. Nah, beras ketannya kita rendam dulu ya 3-4 jam. Lalu akan kita tuangkan beras ketannya ke loyang dan kita ratakan secukupnya saja. Dan jangan lupa kita masukkan potongan daun pandan yang sudah kita siapkan tadi. Oke. Nah, kita siapkan juga kukusan sekitar 5-7 menit atau sampai air kukusannya mendidih ya. Lalu akan kita kukus setengah matang sekitar 7 menit. Setelah 7 menit, kita akan angkat dari kukusan dan akan segera kita campurkan dengan santan, gula pasir dan juga garam. Oke, sekarang kita siramkan santannya ke ketan kukus tadi. Lalu akan kita aduk-aduk supaya ketan dan santannya akan tercampur dengan rata. Nah, sekarang akan kita kukus kembali sekitar 12-15 menit sampai beras ketannya matang. Nah, sekarang kita pindahkan ke loyang yang sudah kita lapisin dengan daun pisang. Lalu akan kita padatkan ke loyang. Kita bisa menekan dengan menggunakan tangan atau juga dengan sendok. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Lalu kita sisihkan sementara. Oke, sekarang kita akan membuat lapisan talam tapenya. Bahan-bahan yang kita siapkan: 6 butir kuning telur, 500 ml santan, 250 gram tape singkong yang dihaluskan, 225 gram gula pasir, 125 gram tepung beras dan 2 sendok tepung maizena. Oke, pertama-tama kita siapkan 6 kuning telur ke mangkok atau ke baskom besar. Kita masukkan 1/4 sendok teh vanila bubuk. Teman-teman bisa pakai vanila apa saja. Nah, sekarang kita akan masukkan gula pasirnya, lalu akan kita aduk-aduk
sampai kedua bahan ini tercampur dengan baik. Kita tidak perlu menggunakan mixer listrik ya teman-teman, hanya cukup pakai mixer tangan aja atau hand whisk. Oke, kita aduk terus sampai telur dan gulanya tercampur dengan baik. Nanti akan terlihat dari tekstur dan perubahan warnanya ya. Oke, sekarang kita lihat kan warna dan tekstur adonan telurnya sudah berubah. Sekarang akan kita masukkan tepung beras dan maizena sambil kita ayak. Kita campurkan saja tepung dan adonan telurnya sampai semua bahan tercampur dengan baik. Nah, sekarang akan kita masukkan santan sambil terus diaduk ya. Ini santannya kita masukkan secara bertahap aja. Nah, yang terakhir kita akan masukkan tape singkong kita yang sudah kita haluskan. Nah, di sini kita perlu tekan-tekan tape singkongnya supaya nanti dia dapat tercampur dengan baik dengan adonan telur. Oke, sekarang adonan talamnya sudah selesai. Nah, akan segera kita tuangkan ke loyang ketan tadi. Nah, untuk adonan talam tape ini boleh kita saring supaya halus, tapi bagi teman-teman yang suka dengan tekstur tape, bisa aja langsung kita tuangkan tanpa perlu melalui saringan ya. Nah, jangan lupa kita sudah memanaskan kukusan terlebih dahulu sekitar 5-10 menit supaya benar-benar panas ketika kita akan mengukus lapisan kedua ini ya. Nah, oke. Sebentar lagi akan kita kukus untuk lapisan kedua ini. Untuk lapisan ini sementara hanya akan kita kukus selama 8-10 menit karena akan kita taburin dengan irisan kelapa muda dan kismis nanti. Nah, oke. Nah, sekarang kita masukkan taburan kelapa dan kismisnya. Jangan lupa kismis sudah direndam selama 10 menit dengan air panas supaya dia melembut. Oke. Nah, diratakan aja ke loyang. Nah, sekarang akan kita kukus kembali sekitar 35-40 menit. Teman-teman bisa mengecek kematangan dengan memasukkan atau menusukkan tusuk gigi ke tengah-tengah loyang. Nah, kalau itu sudah bersih, tidak ada adonan yang lengket, artinya sudah matang ya.
Nah, sekarang talam tape kita sudah jadi. Irisan kelapa muda dan kismisnya sangat menggoda loh. Nah, ini juga sudah dikeluarkan dari loyang dan juga sudah dipotong. Sekarang tinggal kita cicipi. Nah, ini lapisan talam tapenya tebal banget ya teman-teman. Irisan kelapa mudanya juga banyak. Pokoknya puas deh. Oke, untuk hari ini video kita sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa komen, juga like, share juga, and subscribe. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Terima kasih.